Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Bapak dan saudara, pegang kitab halaman 45, pertanyaan yang ke-9. Mas'alatun idza qila laka wa kam kanu minal anbiya'il al-mursalina. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة إخوانه من الأنبياء المرسلين أصحابه وأزواجه وذريته والتابعين وجميع الملائكة المقربين والأولياء شهادة العلماء المصنفين المخلصين خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألفا بسم الله حضرتي خديجة الكبرى بنت خالد رضي الله عنها. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفتح بالحضرة فاطمة الزهراء البتول بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفتح إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب Syekh Abdullah Samarqandi Syekh Muhammad bin Umar Al-Jami rahimahumullah ta'ala wa adama nafa'a alaina alaina ala auladina dzurriyyatina dalamina bi barakatihi wa barakati ulumihima. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. بسم الله حضرتي masyaallah dari guru mahdi Ustaz Kaikan bin Abid Abdul Razak Mahmud Haji Abdul Musaid Abdul Hamid Abdul Halim Ad-Darikati masyaallah hadza wal habib Ali bin Abdul Hasan Muhammad bin Ali bin Husain Habib Ali bin Abdul Sajjad Bismillah hadrati masyaallah bin Ustaz Mustamid bin Abdullah bin Jabbar Syekh Abbas Syekh Sudin bin Abdul Karim yang jenuh manzan. Bismillah hadrati masyaallah dengan Abdul Basir bin Khazin Abdul Hadi Kamal Mansur Syekh Habib Abdul Fatih rahimahumullah ta'ala wa adaman nafa wa ada alaina ala ahlina ala auladina wa dhurriyyatina dalamina bi barakatihim wa barakati ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wa syarihu rahimahullahu ta'ala wa adamanna bihi ma bi ulmi ma bi darin amin. Mas'alatun idza qila laka wa kam kanu minal anbiya'i al-mursalina bal jawabu salasumi'atin wa salasata asyara mursalan. Bapak hadirin saudara jamaah salat subuh gabungan mushola Nur Hidayah berkhusus inafillah TKM Pak Ustaz Zainuddin bin Marzuki ya, segenap pengurus salat subuh gabungan Gandaria Utara Pulau Keramat Pelah, akhirnya billah Ustaz Haji Ali Ridha Ramli, bapak-bapak jamaah dan ketua DKM Masjid Mushola anggota Forum Silaturahmi Jamaah Subuh Gabungan dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kembali kita dapat anugerah bisa hadir untuk melaksanakan tugas ibadah kepada Allah lewat sholat subuh gabungan, silaturahim, dan kita mengkaji ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan ini ikhlas. Nanti nggak ada. Karena Allah. Belum mana nggak? Dan Allah terima serta balas dengan pahala yang besar. Amin ya rabbal alamin.
Bapak dan saudara, supaya saudara kita naik belakangan bisa dapat tempat, mohon bapak-bapak merapat. Di rapat ini maju lagi ke sini. 15. Maju Pak. Itu yang di tengah yang kosong diisi. Saudara kita yang datang belakangan, mungkin pada sholat subuh di masjid musolanya, terus ngajinya belakangan tolong diisi biar saudara kita yang belakangan bisa dapat tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah kita bahas tentang syariat nabi-nabi yang punya syariat. Itu ada 6, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Adam, Ibrahim, Nuh, Nabi Musa, Isa, dan Nabi Muhammad. Juga kemarin disebutkan Nabi Ulul Azmi. Itu ke-6 Nabi tersebut mengecualikan Nabi Adam, mulai dari Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad. Kemudian juga kemarin dipertanyakan tentang syariat-syariat nabi-nabi terdahulu. Sesudah bergantinya nabi, maka syariat itu diganti. Termasuk syariat nabi-nabi terdahulu sesudah diutusnya Nabi Muhammad sudah tidak berlaku lagi. Tetapi masih ada yang berlaku, kebanyakan sudah tidak berlaku lagi. Di antara yang masih berlaku khitan. Kemudian yang sudah tidak berlaku lagi yaitu kalau tobat bunuh diri. Sini bunuh diri malah dosa. Karena Nabi Musa tobat bunuh diri itu wajib. Sekarang nggak boleh. Tobatnya itu cukup minta ampun kepada Allah, janji nggak ngelakuin lagi, minta maaf kepada saudara-saudara kita yang kita zalimi, pulangin barang yang kita ambil. Itu caranya tobat. Kalau zaman Nabi Musa caranya tobat kita bunuh diri. Kemudian di antara syariat lagi yang sudah nggak berlaku yaitu menikah sebanyak-banyaknya dengan perempuan. Kalau sekarang dibatasi 4. Ya yang tidak berdaya ya 1. Nah, 1 di Gandaria, 1 di Cipete, 1 di Depok. Nah, itu pokoknya 1. Nah, itu kemarin syariat nabi-nabi terdahulu. Sekarang jumlah nabi dan yang menjadi rasul itu berapa? Masalah itu sebuah pertanyaan. Idza qila laka, bila ditanyakan kepadamu, wa kam kanu minal anbiya'i al mursalina, wa kam, dan ada berapa? Kanu mereka minal anbiya'i, para nabi, al mursalina yang menjadi rasul. Kemarin kan kalau nabi seluruhnya 124.000. Nah, sekarang dari 124.000 itu yang jadi rasul berapa? Nah, ini di sini jelaskan, fal jawabu, maka jawabannya salasumi'atin wa salasata asyara mursalan, jumlahnya 313 nabi rasul. Nah, ini yang menjadi nabi dan rasul, yang menjadi rasul itu hanya 313. Nah, sisanya 124.000 dikurangi 3, itulah yang menjadi nabi saja. Jadi namanya kalau yang paling banyak itu nabi dari Bani Israel, maka namanya rada aneh. Ada yang namanya Nabi Samuel, ada nabi namanya Daniel. Kalau kita kan Daniel orangnya Eropa. Daniel nabi. Samuel, kalau kita di sini Samuel orang Batak. Nabi. Nah, ini nama-nama nabi yang kebanyakan dari keturunan bangsa Israel. Jumlahnya 313 yang jadi rasul. Jumlah seluruhnya nabi 124.000. Meskipun demikian, kemarin itu ada ulama yang menolak, jangan dibatasi segitu. Nah, sebab apa? Sebab kalau dibatasi segitu, maka ada kemungkinan jumlah mereka ada yang tidak masuk. Kalau kita batasi sedikit, kalau terlalu banyak, nanti ada yang bukan nabi kita masukkan ke dalam golongan nabi. Itu khilaf di antara para ulama. Yang wajib kita kenal hanya 25 dari 313, yang wajib kita tahu hanya 25. Sisanya seperti Nabi Samuel, Nabi Daniel, itu di Quran nggak ada. Kita mau ngerti mau enggak kagak ngapa-ngapa. Tapi kalau ada Nabi Zulkifli, orang tanya, emang ada Nabi yang namanya Zulkifli? Ada. Ya, kalau yang Mukidi nggak ada. Nabi Mukidi ada ya. Nah, ini ada tanya lagi, emang ada Nabi namanya Syuaib? Ada. Ada Nabi yang namanya Nabi Harun? Ada. Itu ketika kita ditanya kita bisa jawab. Kenapa? Itu semua
ada di dalam Al-Qur'an. Nah, semua ya. ada rusuli salasumi'atin wa salasata asyara mursalan ka'ada di ahli badri. Ada rusuli jumlah para rasul salasumi'atin 300 wa salasata asyara 13 mursalan ka'ada di ahli badri, seperti jumlah bilangan sahabat yang ikut perang Badar. Di Badar, perang Badar itu orang kafir 1000, umat Islam cuma 313, tapi menang. Nah, kok bisa umat Islam itu menang? Nah, iya karena dibantuin oleh Allah. Siapa nurunin? Malaikat. Malaikatnya itu pakai sorban. Nah, ya karena manusia lawan malaikat tertelak semuanya. Nih, sahabat-sahabat baru dia mau nebas, palanya udah gelundung duluan. Siapa yang bacok tuh? Dia mau bacok, palanya udah putus, gelundung duluan. Siapa yang bacok? Malaikat. Nih, sekarang kok kita kan gergetan ya. Orang Palestina dibombardir, kok malaikat pada kemana? Dia kagak bantuin kayak waktu perang Badar. Nah, ini kenapa? Ini mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak menguji kita umat Islam. Sejauh mana kesabaran kita, sejauh mana kesabaran kita menghadapi ujian itu, sejauh mana kesabaran kita untuk mempersatukan umat Islam. Kalau zaman Nabi, ya kan yang doa Nabi ya cospleng. Malaikat turun langsung turun tangan. Ya kalau malaikat yang perang kelar. Jadi 1000 lawan 313 menang. Wakilah dan konon salasumi'atin wa arba'ata asyara. Konon 314. Nih ada yang pertama 313, ada yang jumlahnya 314. Ka'ada di jasyi Taluta, seperti jumlah bilangannya tentara Talut. Alladzina sabaru, yaitu orang-orang yang sabar ma'ahu bersama Talut. Ala kita li jasyi Jaluta, untuk memerangi tentara Jalut. Nah, ini di zaman Bani Israel dulu ada nabi namanya Samuel. Nah, nabi namanya Samuel. Ini kalau ada Bir San Miguel. Ya, apa nama nabi wallahu alam, bukan kali ya. Itu di zaman Bani Israel tersebut terjadi peperangan di Palestina. Itu ada penguasa yang zalim. Dia namanya Jalut. Jalut itu badannya gede kayak raksasa dah gitu. Nah, ini lawan Bani Israel. Nabi Samuel dapat wahyu dari Allah untuk mencari seseorang yang punya keistimewaan. Siapa? Talut. Nah, Talut ini seseorang yang punya kekuatan luar biasa lawan Jalut. Nah, kemudian Talut ini setelah melakukan peperangan dan menang, dia diangkat sebagai raja. Ini orang Bani Israel hasut. Lah kan dia orang miskin, orang kere, kok bisa jadi raja? Nah, Bapak jadi saudara, siapapun kalau Allah sudah pilih, angkat jalannya gampang. Kita mau kampanye kayak, kita mau kagak kayak, kalau Allah luruskan jalannya, gampang. Nih kasih Talut nih. Talut ini orang miskin. Allah angkat jadi raja. Kenapa? Punya keistimewaan. Strateginya perangnya gitu. Ini didumelin orang Bani Israel. Nah, kemudian Allah wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah berikan dia kekuatan pada ilmu dan badannya, sehingga Allah juga berikan kekuatan hartanya. Ini Bapak dan Saudara, Allah Subhanahu wa taala angkat Talut menjadi raja. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat salasumi'atin wa khamsata asyara, jumlah rasul itu ada 315. Aja ada 3 versi nih. 313 seperti jumlah tentara Badar, ada yang mengatakan 314 seperti tentaranya Talut ketika perang lawan Jalut, dan ada yang mengatakan 315. Jadi 315 itu ya enggak tahu ini jumlahnya tentara siapa. Kalau nama-nama tentara perang Badar itu dulu di pesantren saya itu setiap malam Jumat dibaca namanya. Namanya kitab itu Jaliyatul Qadar fi Asma'i Ahlil Badar. Nah, itu setiap malam Jumat dibaca. Nama-nama tentara orang-orang perang Badar. Mereka ini berkaromah. Kenapa? Karena yang diikuti Nabi. Nabi Muhammad itu jelas benernya. Yang memusuhi Nabi pasti salahnya. Saya ulang,
Karena Nabi Muhammad itu sumbernya wahyu, berarti pasti benernya. Yang meragukan kebenaran Nabi Muhammad itu murtad. Lah, orang yang memusuhi Nabi Muhammad pasti salahnya, pasti masuk neraka. Tuh. Kalau sekarang kita ini gembar-gembor bawa pemahaman keagamaan, itu versi kita. Apakah benar yang dimasukkan Allah? Belum tentu. Dan namanya ijtihad. Bisa benar, bisa salah. Tuh, makanya apa-apa jangan ini masuk neraka nih. Oh, sudah. Ntar dulu. Bukan berarti kita meragukan ajaran agama kita salah, bukan. Tetapi itu sekali lagi pemahaman kita. Kalau Nabi Muhammad itu pasti. Itu masalahnya kan kita memahami salah apa yang diajarkan Nabi. Buktinya apa? Kita kebet sejarah. Buktinya itu ketika Rasulullah wafat. Itu Nabi Muhammad wafat hari Senin, hari Rebo baru dikuburin. Itu sahabat pada kemana itu? Ribut. Masalah apa? Cari penggantinya siapa? Karena di zaman Nabi Muhammad itu ya eksekutif, ya legislatif, ya yudikatif. Semua ini beliau yang tangani. Nabi Muhammad eksekutif, dia selalu presiden, buat kebijakan. Kalau ada orang bersalah, beliau yang mutusin, ini dirajam, ini potong tangan. Kalau ada urusan apa, beliau yang buat undang-undang. Itu Nabi. Makanya Nabi itu di sampingnya jadi imam, ya jadi qadhi, ya jadi kepala pemerintahan, semua dipegang Nabi. Begitu Nabi wafat, sahabat pada bingung, ini siapa yang jadi imam? Karena ketika Nabi masih hidup, nggak ada yang berani jadi imam. Beliau. Nah, ketika beliau wafat, geger sahabat. 3 hari Nabi digeletakin, nggak ada yang ngurusin jenazahnya Nabi ini. Itu beliau wafat hari Senin, hari Rabu baru diurusin. Setelah dipilih siapa yang berhak menggantikan beliau, Abu Bakar Siddiq. Kenapa kok Abu Bakar? Nah, itu dirunut sejarahnya. Pertama, beliau ini mertuanya Nabi. Yang kedua, orang yang membela Nabi dan pernah ngimamin ketika Nabi masih ada. Suruh ngimamin Abu Bakar. Beliau ini, kalau bahasa sekarang besti. Apa besti? Kalau bahasa sekarang tuh, ya, sahabat kental. Itu ketika Nabi hijrah ke Madinah, yang nemenin Abu Bakar. Beliau masuk ke gua Hira, ya gua Sur, Jabal Sur. Itu ketika beliau masuk, langsung burung kalajeng laba-laba bikin sarang di lubang itu. Nabi ada di bawah. Itu kalau dia nyongok aja orang kafir, kelihatan Nabi. Nah, ketika Nabi capek, Abu Bakar selonjorin kakinya buat Nabi tidur di pahanya. Karena digulung, itu ulernya luar biasa. Abu Bakar kakinya dicatek ular. Diam aja, ditahan sakitnya. Kenapa? Jangan sampai mengganggu kekasihnya ini, jangan sampai bangun. Tapi karena sakitnya gak luar biasa, Abu Bakar nangis, air matanya menetes jatuh ke pipinya Nabi. Bangun Nabi, kenapa ente nangis? Nggak taunya kakinya biru. ular padang pasir, namanya diusap kelar. Kalau kita ada orang kena ular, cetek ular, kita usap mingginan. Kelar, semua racun hilang semua. Nih, Bapak dan Saudara, itu Abu Bakar Siddiq. Begitu juga ini kasus ketika beliau masuk Islam, ini unik. Abu Bakar itu ketika beliau ini mau masuk Islam, beliau itu pedagang, pergi ke Syam. Di Syam itu ketika beliau nginap di sana, beliau ngimpi bahwasanya bulan dan bintang itu ada di pangkuannya, disorbanin sama Abu Bakar, dipeluk. Kemudian pagi-pagi dia ketemu pendeta, konon ini pendetanya Bahiro. Beliau nanya, ente Pak, semalam saya ngimpi begini. Terus pendeta balik nanya, ente dari mana? Saya dari Yasrib, dari Mekah. Terus ente profesinya apa? Pedagang. Oh begitu. Nanti di akhir zaman dari kaum ente akan muncul seorang nabi yang bernama Muhammad, dan ente bakalan masuk Islam, bahkan menjadi pembelanya. Itu udah diprediksi oleh pendeta orang rahib. Saya sendiri sudah masuk Islam, saya beriman kepada beliau, cuman saya umpetin Islam saya, khawatir nanti saya dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Nah, akhirnya Abu Bakar pulang ke Mekah. Abu Bakar ini sering datang ke pengajian Nabi. Kalau kumpul-kumpul begini Abu Bakar hadir, tapi belum masuk Islam. Makanya Bapak dan Saudara, kalau ada orang non muslim ikut ngaji, biarin.
Jangan dikatain. Itu juga begitu juga nih. Yang dilakukan oleh saudara-saudara kita ngaji-ngaji di klub malam, biarin. Itu barangkali hidayah Allah datang. Itu Abu Bakar sering datang. Ketika Nabi perhatikan Abu Bakar sering datang ikut ngaji, tapi kok belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tadi sama Nabi, Abu Bakar, aku lihat ente sering datang ngaji ke sini, ngapa belum beriman ente? Emang ada apa? Kata Abu Bakar begini, kalau memang anda ini seorang Nabi, pasti punya mujizat. Saya belum lihat tuh. Kata Abu Bakar. Apa kata Nabi? Begini, emang gak cukup tuh mujizat. Ente ketika pergi ke Syam, ente kan mimpi tuh. Meluk bulan sama matahari di pangkuan ente sorbanin. Terus pagi-pagi ente datang ke pendeta, dia jelasin begini. Kaget Abu Bakar. Nah siapa yang nyampein? Kalau zaman sekarang, iya ada WA. Itu pendeta, lihat Abu Bakar tadi datang ke rumah gue, ngomong begini. Sekarang bisa jadi, kalau zaman dulu bagaimana tuh kok Nabi bisa tahu Abu Bakar mengalami peristiwa itu. Akhirnya apa? Langsung dia mengucapkan 2 kali syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Abu Bakar masuk Islam unik. Nih, sehingga dari situ para sahabat sepakat di Madinah. Oh, kalau begitu dah Abu Bakar. Samping beliau juga sudah sepuh. Nah, kalau di dalam kitab Sulamun Najat itu, beliau cuma 2 tahun jadi khalifah, sakit meninggal dunia. Kenapa sakit? Konon beliau sakit itu karena diracun, meninggal. Tapi ulama mengatakan bahwasanya beliau itu wafat karena sakit, karena nggak kuat menahan rasa rindu ingin berpisah dengan Nabi, itu nggak kuat dia. Kepikiran terus Nabi Muhammad, akhirnya jatuh sakit meninggal dunia. Tuh Pak hadirin saudara, orang kalau demen sama siapapun sampai begitu. Kan zaman dulu begitu tuh, ada perempuan, anak perawan dilarang, demenan sama si anu sampai sakit, sampai gila, sampai mati. Ada yang begitu. Ada yang Abu Bakar Siddiq cintanya kepada Rasulullah luar biasa, sehingga beliau itu sakit dan meninggal dunia. Nah, sekarang kita lihat betapa perjuangan beliau ini untuk membela Nabi. Ketika ada isu perselingkuhan Siti Aisyah dengan Sofyan bin Mu'attal, ini di zaman Nabi sudah ada tuh hoax. Siti Aisyah, wanita yang suci yang mulia, dituduh berselingkuh dengan Sofyan bin Mu'attal. Itu ada di dalam Bukhari, itu ada. Itu saya. Kapan itu terjadi? Itu terjadi ketika selesai peperangan. Sofyan bin Mu'attal ini tugasnya, beliau ketika pasukan itu sudah pada bubar, dia bagian cari-cari ini. Barangkali ada yang ketinggalan, ada pedang, ada apa. Itu beliau bagian ini. Istilahnya kalau tentara itu apa? Kan ada bagian yang kalau tentara mau perang, itu dia bagian nyiapin infrastruktur dulu. Jalan biar tank bisa lewat, itu ada yang duluan. Ini yang bagian belakang. Bagian pokoknya yang cari-cari apa yang ketinggalan. Ini Sofyan bin Mu'attal tugasnya. Ketika beliau itu terakhir melihat, kaget. Nah kok ini ada istri Aisyah kok ketinggalan di sini. Siti Aisyah ketinggalan. Jadi Siti Aisyah waktu itu udah beres-beres, berkemas-kemas. Kalau di zaman Nabi itu ada onta itu ada sekeduknya. Jadi ada rumahnya untuk penumpang di situ. Siti Aisyah saat itu kepengen pipis. Zaman dulu orang kalau pipis itu pergi ke tempat yang jauh. Di gunung-gunung batu tuh ngumpet. Nah ketika beliau balik, situ ini orang baru udah pada mau siap-siap, beliau ngantuk. Tiduran dari situ. Pikir orang-orang, Aisyah udah naik di atas onta, dituntun aja tuh onta. Padahal kosong kagak ada orangnya. Sampai yang Mu'attal kaget, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Istri Rasulullah ketinggalan. Beliau nggak ngomong apa-apa, tidak berbicara sedikit pun. Aisyah begitu dengar Sofyan bin Mu'attal mengucapkan innalillah, kaget dia bangun. Loh, kagak ada orang, cuma tidur. Akhirnya Sofyan bin Mu'attal turunkan ontanya, suruh naik Aisyah, dituntun sampai pulang ke Madinah. Sampai di Madinah orang geger heboh. Orang-orang munafik tuh si Nabi habis berselingkuh. Buktinya boleh jalan berdua. Na'udzubillah min dzalik. Ini dalam sejarah Islam disebut hadisul ifki, berita hoax. Nah, zaman dulu udah ada tuh. Nah, ini makanya Bapak dan Saudara kalau apa-apa jangan buru-buru gampang nyebarin. Belum tentu benar. Nah, ini apa yang terjadi? Siti Aisyah itu belum tahu kalau beliau dituduh berselingkuh, belum tahu Abu Bakar itu udah dengar kabar. Beliau bingung. Mau percaya omongan orang kafir, emang orang munafik kelihatannya ada kemungkinan.
Kalau dia nggak percaya, ya percaya dengan anaknya. Anaknya nggak bakal melakukan hal itu. Istri Rasulullah. Rasulullah pun juga bingung. Akhirnya ketika beliau diskusi dengan sahabat, Sayyidina Ali nyeletuk, ya Rasul, kawin aja lagi. Perawan masih banyak, cakep-cakep. Kalau jadi itu dia urusin. Ini Siti Aisyah dengar omongannya Sayyidina Ali. Sampai dari situ beliau rada tidak suka kepada Sayyidina Ali. Makanya dari situ kalau ada hadis riwayat Aisyah dari Sayyidina Ali, beliau nggak mau nyebut Ali, an rajulin. Dari seorang laki-laki. Nah, itu maksudnya siapa? Sayyidina Ali, karena dia ya manusiawi kan. Kalau ada orang lagi ngusul begini, dia malah ngusulin suruh kawin lagi, bukan? Nah, ini Abu Bakar Siddiq. Begitu ada pembebasan dari Allah Subhanahu wa taala, yang ayat menerangkan Siti Aisyah itu bersih daripada tuduhan itu. Siti Aisyah sampai sakit, Pak. Mikirin dituduh begitu. Emaknya ngomong, bapaknya ngomong, "Ya Allah, mak, bapak kagak, saya enggak ngelakuin begitu." Ini orang-orang pada nuduh. Sampai-sampai orang keluarganya Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang dibantu keuangannya oleh beliau itu ikut menyebarkan berita hoax ini. Kenapa? Karena nggak tahu. Masa iya kita yang sembahyang, baca Quran, nyebarin hoax? Itu hati-hati. Ini korbannya ada nih, orang yang dekat dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu menjadi orang yang nyebarin hoax. Berita nggak benar tentang perselingkuhan ini. Nah, ini apa yang terjadi? Begitu Nabi Muhammad dapat kabar gembira, Allah Subhanahu menjelaskan Siti Aisyah bersih, clear, tidak pernah melakukan hal tersebut, maka beliau langsung itu saudaranya diputus, nggak dikasih lagi nafkah, nggak dikasih belanja. Kenapa? Ini orang yang udah kurang ajar, dikasih bantuan kok malah bikin nyebarin berita nggak benar. Tapi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak usah begitu. Ini tetap meskipun dia punya salah, ini ada perkalian saudara, tetap harus diberikan bantuan. Bapak dan saudara tuh. Ini Abu Bakar Siddiq luar biasa pembelaannya kepada Nabi. Sampai-sampai ketika beliau sudah wafat, itu banyak orang yang murtad. Orang nggak lagi mau bayar zakat. Kan Muhammad udah nggak ada, udah meninggal. Sama Abu Bakar diperangin. Sehingga banyak sahabat Nabi yang hafal Quran menjadi korban tewas dalam peperangan tersebut. Nah, Sayyidina Umar usul Abu Bakar, ini kalau begini caranya, ntar umat Islam, orang Indonesia kagak bisa baca Quran. Emang apa? Ya kan banyak yang pada mati nih, sobat-sobat teman-teman kita. Tulis Quran. Abu Bakar enggak. Nabi enggak merentahin. Tuh, kata Abu Bakar, Nabi enggak merentahin. Masya Allah. Bapak hadirin saudara, ini kalau Abu Bakar tidak cerdas, tidak futuristik, punya pemikiran jauh ke depan, ini kita nggak punya Quran. Nah, dia beliau tulis Quran itu di pelapa kurma, di batu, di tulang, di bulan ada kertas, di apa saja dikumpulkan di rumah istrinya sahabat Nabi, istrinya Nabi Sofia. Dan begitu Sayyidina Utsman berkuasa jadi khalifah, diminta ditulis ulang Zaid bin Sabit. Itu baru mulai disebarkan ke seluruh penjuru umat Islam, negara Islam. Makanya disebut dengan Mushaf Utsmani. Nah, yang ditulis di masa Sayyidina Utsman. Tuh, ini pembelaannya Sayyidina Umar. Begitu Sayyidina Abu Bakar. Begitu Abu Bakar jadi khalifah, baru diangkat Nabi, diurusin tuh jenazahnya. Ya, dikafanin, disembayangin, baru dimakamkan. Di mana? Ya di rumah beliau. Yang sekarang tuh di Raudhah itu bagian rumahnya Nabi. Nabi itu rumah beliau, yang ada di situ Nabi, Abu Bakar dan Umar. Jadi kalau kita ziarah kan itu itu makamnya kita, ini Raudhah ya, ini Raudhah. Ini makamnya Nabi, makamnya Abu Bakar, makamnya Umar. Kalau ini Raudhah nih, kita Raudhah. Ini makam, ini Raudhah, di sini Raudhah, ini makam. Ini di sini makamnya Nabi. Setelah ini baru Abu Bakar, setelah ini baru Sayyidina Umar. Nah, ini saya teliti ini di dalam kitab Is'adur Rafiq Syarah Surah Mutafiq. Begitu ada share-sharean di teman-teman itu tentang posisi makam Nabi, ternyata benar. Nabi Muhammad ada di sini, sebelah sini Abu Bakar, sebelah sini Sayyidina Umar. Nah, itu ada 3 makam di situ. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali nggak dapat izin. Karena itu rumahnya Siti Aisyah, rumahnya Nabi, yang saat itu menjadi rumahnya Aisyah, yang lain nggak diizinkan. Itu Bapak dan Saudara. Nih, jangan gara-gara kita dengar keterangan ini besok kita mati dikuburin di kamar kita. Jangan. Nanti nyusahin ahli waris, kalau mau dijual ada kuburan berapa digali. Tetap bawa ke madrasah, meskipun orang mana-mana udah nggak boleh di madrasah ya. Harus bawa pulang ke kampung halamannya. Ini Pak Jiro udah siapin ambulan. Bakal bawa pulang ke Jepara.
Ya Bapak Ibu Saudara, itu kebijakan orang-orang Gandaria Selatan, kita harus hormati. Tapi tenang aja, bapak-bapak yang mati masih ada Bang Andi itu. Kuburin di Barito, tenang aja, mau ditaruh di tengah, di pinggir, di tengah aja, masih ada Bang Andi. Dan jangan takut, kan ada yang mandiin, satu muzi itu. Yang mau duluan jalan silakan. Saban minggu dibacain Fatihah. Ya Allah. Nah, ini apa namanya? Abu Bakar Siddiq. Waruya anna Allah Ta'ala ba'asa samaniyata alafin nabiyyin arba'atu alafin min Bani Israila wa arba'atu alafin min sairin nasi. Waruya, dan diriwayatkan Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala ba'asa samaniyata alafin nabiyyin mengutus 8.000 nabi, arba'atu alafin min Bani Israila 4.000 dari kalangan Bani Israel, wa arba'atu alafin dan 4.000 yang lain min sairin nasi dari seluruh sekalian bangsa manusia. Tuh, jadi kalau Bani Israel itu dapat keistimewaan dari Allah, ya memang begitu. Allah kasih fadilah kepada Bani Israel 4.000 nabi itu dari bangsa Israel. Nah, ini berarti apa? Orang yang asalnya berkelas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang bangsa Israel dengan Bani Israel itu beda. Kalau Bani Israel itu keturunan Nabi Yakub. Kalau bangsa Israel itu warga mana saja yang tinggal di negara Israel, yang menjadi warga negara Israel. Ada orang Afrika yang jadi warga negara sana, ada orang Inggris, mungkin juga ada orang Indonesia yang kawin sama orang Israel kemudian menjadi berkebangsaan Israel, bisa jadi warga negara sana. Itu namanya bangsa Israel. Kalau Bani Israel itu keturunan Nabi Yakub. Nah, tidak semua orang Israel itu beragama Yahudi, ada muslimnya juga, ada ateisnya juga. Nah, saya baca satu majalah itu, di Israel ternyata ada partai komunis. Jadi ada yang ateis juga, jangan diharap mereka semua Yahudi. Begitu juga bangsa Bani Palestina, tidak semua muslim. Palestina juga ada yang beragama Yahudi, ada yang beragama Islam, tapi mayoritas Islam. Bahkan ada di suatu daerah di mana tempat Nabi Isa dilahirkan, itu mayoritas non-muslim, Kristen, orang Palestina. Tidak semuanya beragama Islam. Nah, al-farqu bainar rasuli wan nabiyyi. Al-farqu perbedaan bainar rasuli antara rasul dan nabi-nabi. Apa yang membedakan rasul dan nabi? Annar rasula, bahwasanya rasul itu huwa adalah man, seseorang umiro yang diperintahkan bitablighil ahkami, untuk menyampaikan hukum ilal mursal ilaihim, kepada umat yang mereka diutus. Kalau rasul itu punya kewajiban untuk menyampaikan hukum-hukum kepada umatnya. Wan nabiyyu, dan sedangkan nabi man adalah orang-orang lam yu'mar bidzalika, yang tidak diperintahkan untuk melakukan hal itu. Ya, tapi apa yang diperintahkan? Man umira, tetapi beliau diperintahkan bitablighi annahu, untuk menyampaikan informasi bahwasanya dia nabiyun, seorang nabi, liyuhtarama, supaya dihormati, dimuliakan. Kalau nabi itu cuma kasih tahu, orang Gandaria, saya nabi nih. Nah, gampangnya begitu tuh. Nah, supaya apa? Supaya dimuliakan. Oh, kalau mau sadek ngaku nabi, ya benar juga dia ngerti ngaji ini kali ini. Enggak bawa syariat. Nah, cuman ya kebangetan. Karena Nabi Muhammad itu akhirul anbiya wal mursalin, penutup nabi dan rasul. Masalah itu didakila laka wasmu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullah al-azim. Astaghfirullah al-azim. Astaghfirullah al-azim. Innallaha ghafurur rahim.
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. فاتحة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما رب ورشد ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي نروي شيخ عبد القادر الجيلاني ونروي الجميع ونساء نروي معلم كي سيفي أعظم الأرواح الحبيب علي عبد الرحمن الشيخ نروي المرحوم كي حاجي مختار لطفي وإلى أرواح المرحوم كي حاجي عبد الرحمن سعيد نروي المرحوم أستاذ حاجي أبو بكر مويدي نروي المرحوم أستاذ يوفيق بنتي حاجي مختار لطفي نروي المرحوم أستاذ علي زين ونروي المرحوم أستاذ حاجي نشديا نروي المرحوم أستاذ توفيق ونروي المرحوم والمرحومين daripada pewakaf musallah al-hidayah inaruhnya al-marhum Bapak Marjuki bin Bulan inaruhnya al-marhum wal-marhumina fi karabatina wa bislajina wa lima'alimina ni jamil muslimina wal muslimat wa unsulihim wa fura'ihim ya Allah ya dalasahum rahmah wal maghfirah wa yasinuhum al-jannah ila hadratin nabi al-fatiha الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واغفر يا كريم اغفر لنا يا رحيم يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبزومة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة يا فارج الحم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعم وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب المغفرة وأبواب الجنة وأبواب الرضا اللهم اجعل لنا ولدا صالحا سليما عالما غنيا وبرا ولوالدي وتعالى لك ولرسولك صلى الله عليه وسلم والفوز من الآفات والآحاد إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات خصوصا لمن يتصدق به وصلى الحناية سابقا ولاهقا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مسواهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم قبورا كثيرا اللهم ثبت إيماننا وثبت توحيدنا وثبت معرفتنا وثبت اعتقادنا من دار الدنيا إلى دار الآخرة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله دعواهم بها سبحان الله وتحيتهم بها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على 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 محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله